Sains. Pada kesempatan kali ini saya yang menggantikan sebagai praktek mengajar di magang 3. Melanjutkan perkenalan saya karena ini masih dalam pertemuan pertama ya. Gak tahu nanti kedepannya ini yang pertama dan terakhir atau besok saya disuruh mengampu lagi karena tadi jam 8.45 saya juga sudah mengajar kelas sebelah ataukah dihitung satu kali karena masih dalam satu materi atau sudah 2 kali mengajar. Baiklah, tadi nama saya Yanal Arifin, bisa dipanggil Zainal. Kemudian saya mahasiswa PAI Magister UIN Sunan Kalijaga semester 3. Kampusnya di Sambilegi, bukan kampus pusat seperti teman-teman sekalian. Nggak tahu ini teman-teman sudah pernah ngambah kampus atau belum ya, nggak tahu ya, mahasiswa online ya. Sepertinya sudah pernah ngambah kampus ya. Kemudian rumah saya di Selomartani Kalasan, sekitar radius 20 sampai 30 km dari kampus UIN Pusat. Nah, barangkali teman-teman sekalian yang berkenan mampir ke tempat kami welcome, kami persilahkan. Mau mungkin diskusi atau silaturahmi biasa, monggo untuk menjalin silaturahmi, mempererat persaudaraan di antara kita. Kemudian barangkali yang di Jogja mungkin mau ngopi bareng, kami siap karena saya sendiri juga tidak hanya kumpul dengan mahasiswa S2 ya, juga saya banyak dari teman kami yang di S1. Contohnya di kelas 11 itu ada Mas Andi ya, saya kenal Mas Andi satu organisasi. Berikutnya sebelum kami memasuki perkuliahan, teman-teman sekalian, kami memohonkan maaf apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian, dikarenakan kami sendiri juga masih mahasiswa. Jika dibandingkan dengan dosen yang biasa mengampu, mungkin jam terbangnya sangat jauh ya. Baik nanti banyak kekurangan dalam segi metode pembelajaran ataupun dari aspek penguasaan cakupan ilmu yang kami sampaikan. Jadi di awal kami memohonkan maaf apabila nanti di luar ekspektasi. Karena selain itu juga mata kuliah Islam dan Sains ini adalah kurikulum yang belum pernah saya ambil. Jadi ini merupakan kurikulum baru. Kalau di UIN itu ada mata kuliah yang satu UIN itu sama. Jadi Islam dan Sains itu di semua jurusan sepertinya ada, nggak hanya di PBA, di semua jurusan. Tapi pada saat saya S1 di UIN itu belum ada Islam dan Sains. Mungkin mata kuliah yang hampir sama atau relevan itu seperti filsafat ilmu, itu sedikit ada kesamaan terkait mata kuliah ini. Baiklah teman-teman sekalian. Oh ya, kami harap juga pada perkuliahan nanti kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan secara bahasanya active learning lah. Jadi walaupun kita dalam pembelajaran menggunakan metode daring yang tentunya mungkin secara psikologis beda apabila kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, karena secara psikologis mungkin kita merasa beda antara tatap muka dengan daring. Contohnya saja ini yang on cam cuma saya sendiri, ini teman-teman nggak tahu ini kameranya rusak atau gimana, saya nggak tahu ya. Karena kalau kami di magister itu semuanya wajib on cam, semuanya wajib on cam, dan kurang tahu kalau di S1 ya, mohon maaf. Sampai mana tadi? Kemudian harapan kami ya tadi active learning maksudnya adalah terjadi dialog
atau komunikasi dua arah antara kami dengan teman-teman sekalian dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini, karena menjadi besar kemungkinan bahwa apa yang saya sampaikan ini di debatable, atau mungkin teman-teman sekalian bisa mendebat materi yang saya sampaikan atau mungkin mengkritisi dan lain sebagainya, karena kami tahu bahwa ini teman-teman sudah mahasiswa tentunya punya nalar kritis yang berbeda, dituntut untuk memiliki daya berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, berpikir kritis daripada jika dibandingkan dengan mungkin jenjang di sebelumnya. Tentu teman-teman bisa merasakan bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran di madrasah atau sekolah menengah atas atau pertama atau malah MI dengan pembelajaran di kuliah. Jadi benar-benar kalau kuliah ini teman-teman dituntut untuk meningkatkan nalar kritisnya. Jadi nanti harapan kami apa yang kami sampaikan bisa dapat dapat ditanggapi oleh teman-teman sekalian. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, di awal langsung saja kita masuk ke materi Islam dan Sains. Mohon maaf ini teman-teman, coba cek sound ini benar ada orangnya enggak ya? Jangan-jangan saya ngomong sama monitor ini. Hadir. Wah, hadir. Yang lain, yang lain. Hadir. Mas. Again, yang lain. Hadir. Hadir, Mas. Hadir. Hadir. Oke. Hadir. Hadir semua ya. Terima kasih. Kita make it santuy, tapi tetap serius. Langsung masuk ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kali ini kita akan melanjutkan materi Islam dan Sains. Pada kesempatan kali ini tema besarnya adalah tradisi sains dalam Islam. Yang kemudian nanti akan kami sampaikan sedikit tentang sejarah ilmu dalam dunia Islam. Namun sebelumnya materi terdahulu sudah teman-teman kaji, yaitu mungkin apa itu sains, apa itu agama, apa itu ilmu, apa itu pengetahuan dan lain sebagainya sudah teman-teman peroleh dan mungkin tidak perlu kami ulangi kembali. Kemudian mengenai hukum dan teori dan lain sebagainya. Langsung saya share screen. Share. Oke. Kelihatan, guys, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Islam dan sains. Sains dalam tradisi Islam. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, supaya terjadi dialog dan teman-teman ikut serta dalam berpikir. Jadi nggak cuma saya yang tadi malam menyiapkan materi sampai ya Allah tidur larut. Ini membuka perkuliahan biar perkuliahannya aktif. Wacana, kita berangkat dari wacana yang sering kita sering atau enggaknya saya tidak tahu, ya mungkin kita dengar adalah Islam dan sains itu tidak sesuai, kontradiktif, bertentangan dan lain sebagainya. Itu adalah wacana yang seperti itu yang mungkin kita dengar. Namun kita sebagai mahasiswa UNIN Sunan Kalijaga yang belajar agama dan ilmu pengetahuan yang berdasarkan integrasi interkoneksi, tentu kita menentang pendapat demikian. Benar ya teman-teman? Makanya ada ungkapan atau quotes dari Albert Einstein yang terkenal sampai saat ini, yaitu sains tanpa agama adalah timpang, sedangkan agama tanpa sains adalah gelap. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini saya minta salah
2 atau 3 dari teman-teman untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, sekarang saya random aja. Oh, sebelum saya random, ini mahasiswa PBA, ayo siapa yang mau cung? Yang berani yuk. Klik-klik. Gimana? Ada? Kok pesertanya gelong? Oh. Baiklah, maka dari itu terpaksa dengan terpaksa saya harus menunjuk salah 2 atau 3 dari sampean. Yang pertama dari Mas dulu. Mas ya, Mas apain ya? Mas Albab, monggo Mas Albab. Kemukakan pendapat sampean. Halo Mas Albab. Saya, Mas. Monggo Mas. Bangun Mas, bangun. Bangun saya, Mas. Slow aja Mas, slow. Ayo. Semampunya. Belum mampu itu, Mas. Ya Allah. Coba. Ayo Mas. Ini maksudnya apa? Katanya Islam dan sains itu bertentangan. Kemudian kita kontra wacana. Enggak bisa Islam dan sains itu saling berkaitan, saling berhubungan, saling mendukung dan lain sebagainya. Dibantu dengan ini loh. Mukadimah dari Albert Einstein, bukan mukadimah dari quotes. Nah, coba jelaskan Mas Albab. 1 menit aja Mas. Ke 1,5 menit, ya Mas. Aduh, kok hilang? Buat PR aja, Mas. Buat WR, oke. Mas, maksudnya setelah dikasih waktu gitu. Setelah. Oke. Sekarang dari Mbaknya dulu. Ini Mas Albab angkat tangan ya. Mbak Nisa. Ayo Mbak Nisa. Saya apa, Mas? Hah? Ya. Saya. Mbak Nisa. Ya, sampean Mbak. Ya. Apa Mas tadi? Ya Allah. Ini loh ada sains tanpa agama adalah timbang, sedangkan agama tanpa sains adalah gelap. Ini maksudnya gimana, Pak Nisa? Mbak Nisa Syifa. Kurang paham, Mas. Gini ya, gini saya. Ya, lanjut. Bisanya Mbak. Saya tuh pernah dengar ya, Mas. Tapi kurang tahu. Lupa saya. Itu Einstein kan dia dia besar dari keluarga Yahudi ya, Mas. Yahudi atau apa ya? Saya lupa. Ya itu pokoknya. Dia meyakini itu pokoknya dari tumbuhan gitu. Jadi menurut dia agama itu agama kan kaitannya sama Tuhan. Terus kata dia, seingat saya ya Mas ya, itu kalau di Yahudi itu kan menurut dia itu kayak hayalan gitu. Terus dia meyakini agama itu ya dari sains itu. Udah Mas, nggak tahu deh. Itu saya lupa soalnya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, terima kasih. Laki-laki. Ini yang lain yang mendengar ini. Oke, Mas Anggara Ari. Ganteng Mas. Ayo Mas. Oke. Sebisanya Mas ya? Iya, bisa. Saya juga kalau nggak googling juga nggak bisa kok. Ayo Mas. Jadi gini. Bentar. Kok hilang? Sains tanpa agama adalah timpang. Jadi maksudnya itu sains
tidak dapat berdampingan dengan agama itu tidak akan sejajar atau bisa dikatakan dengan pincang. Kemudian sedangkan agama tanpa sains gelap. Karena seperti yang kita ketahui, sains itu berdasarkan fakta. Jadi jika kita gimana ya? Jika kita cuman berpegang teguh agama tanpa didasari dengan fakta juga tidak konkret gitu, Kak. Yang awal Wes, tadi, Bu. yang awal. Jadi salah paham. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang sains dan agama itu maksudnya. Oke lah. Oke, bisa. Lagi, once again. Arsya Karima. Mbak Arsya. Time is your. Tuh. Ganti. Mbak Putri Nabila. Ya, Mas. Enggak. Dari sampean. Kalau menurut saya, ya, sains sama agama itu emang harus seimbang gitu, harus balance. Terus, kayak terus seumpamanya, sedangkan agama tanpa sains adalah gelap. Oh, terus sedangkan agama, kan itu kata-katanya sedangkan agama tanpa sains itu adalah gelap. Ya, Mungkin kayak kalau kita agama gitu nggak berdampingan sama sains, kan nanti agama kayak dianggap cuma hayalan, omong kosong gitu. Jumut Jadi gitu ya. agama pun harus setara berdampingan sama sains gitu. Sampun. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Ada tambahan? Mas Albab, yo. Saya jadi nggak, Mas? Jadi, yo. Tapi saya tanpa agama ada timpang ya, Mas. Oke, siap. Siap, Mas. Ini menurut pendapat saya, Mas. Saya mengambil dari Gus Baha, Mas. Oke, sip. Wah, Nah, menurut Gus Baha itu misalnya ada sains tanpa ada agama itu seolah-olah sak karpe dhewe. Contoh ini ku Cina. Negara Cina niku gak kayak batas, misalnya enak persilangan antara manusia sama hewan, kan niku kan kodratnya kebalik gitu loh. Ya. Jadi mengambil misalnya ada bayi tabung. Bayi tabung itu kan harusnya sama orang. Tapi Cina karena nggak punya agama, mungkin nggak pakai agama, akhirnya menggabungkan yang menurut kodratnya itu salah. Misalnya dia ambil DNA dari mungkin babi yang mungkin sama dari manusia gitu. Itu Mas, mungkin Mas. Oke, benar ya. Sip. Sudah, Mas? Oke. Yang lain ada? Sudah, syukuran. Oke. Yang lain? Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi apa yang disampaikan teman-teman sekalian tadi secara substansi semua sama. Artinya apa? Bahwa sains dan agama dan sains itu tidak dapat dipisahkan, saling beriringan, tidak kontradiktif dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan apa yang disampaikan oleh Albert Einstein ini, tentunya kita berangkat dari apa itu sains sendiri, apa itu agama sendiri. Sains adalah ilmu pengetahuan atau penemuan-penemuan, pengungkapan fakta empiris lapangan dengan mendayagunakan akal atau pengetahuan yang diperoleh melalui observasi sistematis, yaitulah sains, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya.
Sedangkan agama apa? Agama di sini diartikan sebagai pedoman atau jalan hidup yang diambil dari dalil-dalil atau wahyu Tuhan. Nah, kemudian sains tanpa agama dan agama tanpa sains, artinya apa? Keduanya tidak bisa dipisahkan. Begini, kita tahu bahwa peradaban suatu bangsa itu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dapat mendayagunakan kekayaan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini kata kunci sains. Kemudian kehidupan manusia memerlukan arah dan pedoman. Agama merupakan pedoman dan arah kehidupan. Manusia sudah pasti tidak hidup tanpa agama. Artinya batasan-batasan tadi seperti yang disampaikan Mas Albab dan teman-teman sekalian itu harus difilter oleh agama. Dan manusia kemudian tidak dapat berkembang tanpa sains. Agama dan sains saling melengkapi. Artinya ketika agama hanya membicarakan apa itu wahyu, apa itu Tuhan, apa itu ibadah mahdoh dan sebagainya tanpa melihat realitas alam untuk mengungkap alam ilmu pengetahuan, nantinya juga ilmu pengetahuan ini tidak berkembang, bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa itu ditandai dengan kemajuan pengetahuan. Kemudian kalau kita merujuk ke agama sendiri, bahwa agama itu juga memerintahkan untuk manusia mengoptimalkan akalnya untuk memperoleh pengetahuan, untuk mencari ilmu, untuk menundukkan alam, untuk memanfaatkan alam dan sebagainya. Kami juga berpendapat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, kenapa yang diciptakan manusia, kenapa yang suruh jadi khalifah itu manusia, bukan malaikat? Karena manusia ini mempunyai kreativitas. Bagaimana kita lihat sekeliling kita di dunia ini, begitu pesatnya peradaban manusia. Ini menurut saya ini juga maunya Allah. Maunya Allah menjadikan manusia khalifah di bumi, ya seperti ada gedung tinggi, ada internet, ada komputer, dan lain sebagainya. Peradaban bangsa itu merupakan tugas manusia sebagai khalifah. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah agama tadi menjadi aspek moral sains supaya tidak kebablasan, tidak melanggar norma-norma kemanusiaan dan ketuhanan. Kemudian agama juga mendorong manusia untuk mengoptimalkan akal untuk mendalami sains. Ini mukotimah ya. Kemudian kita berbicara klasifikasi sains. Yang ini tentunya teman-teman sudah mendapatkan di awal-awal perkuliahan dulu. Secara garis besar kita tahu ilmu dapat dibagi menjadi ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Namun demikian kalau kita membaginya itu dan mendikotomikan, nah itulah yang nantinya menjadi problem ketika kita dikotomikan ilmu-ilmu tersebut. Secara garis besar itu ilmu agama atau ilmu umum. Kemudian dapat dikatakan ilmu agama di sini al-ulum al-naqliyah, yaitu ilmu-ilmu yang disampaikan Tuhan melalui wahyu tetapi melibatkan penggunaan akal. Kemudian al-ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu intelek yang diperoleh hampir sepenuhnya melalui penggunaan akal dan pengalaman empiris atau sains tadi yang kita sebutkan di awal. Kemudian teman-teman sekalian, ulama-ulama muslim kita zaman dahulu sudah berpikir keras bagaimana supaya ilmu-ilmu ini tidak dikotomikan sehingga salah satu ilmu ini penting, ini tidak penting, bahwa semuanya penting. Maka secara esensial semua ilmu itu adalah apa yang tunggal, yaitu nantinya kembali ke keesaan Allah. Semua ilmu dapat menjadi ilmu agama ketika itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam aspek keimanan ya, aspek akidah. Lebih lanjut teman-teman sekalian, di sini tadi ulama seperti Al-Kindi dan sebagainya itu kemudian mereka
banyak mengklasifikasikan ilmu. Ada ilmu bahasa, ilmu sosiologi, ilmu terapan, ilmu filsafat, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu dan lain sebagainya itu ilmu agama. Nah, dapat digarisbawahi bahwa ilmu agama dari klasifikasi ilmu tadi ya. Dari banyaknya klasifikasi ilmu tadi, ilmu agama ini adalah salah satu cakupan dari semua ilmu. Nah, maka alangkah terjadi ketimpangan apabila kita sebagai umat muslim hanya mewajibkan ilmu itu ilmu hanyalah ilmu agama. Padahal dari klasifikasi ilmu, semua ilmu itu banyak dan semua ilmu itu penting. Maka tidak ada namanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains. Karena begini teman-teman, pada realitas yang ada mungkin kita dapat menemui bahwa ini loh yang wajib itu kita belajar agama. Sedangkan mungkin teman-teman kita yang masuk jurusan umum itu dipandang sebelah mata. Mungkin enggak demikian ya, kita bisa melihatnya dari aspek akidah. Tidak ada ilmu, dalam tanda kutip ya, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Yang ada adalah ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Misal begini, Mas siapa ini ya, yang atas sendiri aja nih, Mas Albab ini misalnya Ustadz ya, Ustadz tapi ngaji, misal mengisi ngaji itu minta tarif, pasang tarif, misalnya seperti itu, misal tarif. Kemudian Mbak Putri ini seorang dokter, tapi membantu orang-orang yang sedang sakit meskipun tidak punya uang. Nah, di sini kan dapat kita garis bawahi bahwa mana yang ilmu ukhrawi untuk kepentingan ukhrawi. Yang jadi ustadz tadi, wow, ya orang rumah. Tadi ngajinya kan untuk itu, amplop tadi loh. Kalau nggak pakai amplop nggak mau. Nah ini yang dokter membantu menyehatkan orang meskipun tidak dibayar. Misalnya ada dokter itu yang membuat rumah sakit gratis itu ya. Nah itu dapat dikatakan pula sebagai ilmu ukhrawi, artinya apa? Ilmunya bermanfaat untuk akhirat nanti, selain di dunia juga bermanfaat. Paham ya sampai sini ya? Ini sedikit agak melebar memang. Langsung kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu dunia Islam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengacu kepada tulisan Bapak Harun Nasution. Bukunya cukup terkenal. Kok saya lupa ya judulnya ya. Apa judulnya? Bukunya tipis tapi sempat viral pada zamannya. Beliau membagi masa ya di perkembangan dunia Islam itu menjadi 4 bagian, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern, dan periode kontemporer. Ini saya mengacu pembagian yang dibagi oleh Pak Harun Nasution dan sebagian besarnya seperti itu. Langsung masuk ke klasik artinya tradisional atau terdahulu. Teman-teman sekalian, jadi concern Islam dalam ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak munculnya agama Islam. Islam telah memberikan perhatian lebih terhadap ilmu. Dilihat dari mana? Dilihat yang pertama dari Al-Quran yang kedua hadis. Misalnya dari Al-Quran ayat yang turun pertama yaitu Iqra. Iqra di sini baik kalian baca buku filsafat atau buku tafsir Al-Quran, tentu Iqra bukan hanya sekedar membaca letterlek tulisan atau buku, tapi membaca di sini artinya mengamati, melihat, memahami sekitar, mengobservasi, mendalami, meneliti, menelaah, menghayati
dan memelainya. Intinya Iqra ini tidak hanya membaca letterlek tapi mengungkap apa yang ada, membaca lingkungan sekitar. Itulah makna Iqra. Dari situ kita tahu bahwa Islam memerintahkan kita untuk mengoptimalkan atau mencari ilmu, mengungkap ilmu. Kemudian perintah mencari ilmu ini juga dapat kita temui misalnya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian hadisnya juga banyak, barang siapa mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian carilah ilmu ke negeri Cina. Nah, dari sini kita tahu bahwa ilmu ini sangat diperhatikan oleh Islam. Ya, ilmu ini sangat diperhatikan oleh Islam. Kemudian masa Al-Kubro. Apa itu Al-Kubro? Apa itu peristiwa fitnah Al-Kubro? Fitnah Al-Kubro ini tahu ya, ini teman-teman yang dari madrasah tentunya sudah tahu. Nanti kalau saya salah karena lupa nggak baca lagi, nanti bisa dibenarkan ya. Al-Kubro ini terjadi karena konflik politik, yaitu ketika masa berakhirnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ini teman-teman kita, pendahulu kita ini konflik agama, konflik politik untuk mengusung khalifah baru, perang Siffin antara yang percaya, yang mengikuti Ali, yang tidak mengikuti Ali, dan yang keluar dari barisan keduanya atau Murji'ah itu ya. Kemudian lahirnya teologis Islam, ilmu kalam, aliran ilmu kalam. Meskipun demikian, banyak yang larut dalam ini tadi, dalam peperangan politik pengusungan khalifah ini. Ada pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita yang masih perhatian dalam bidang ilmu. Contohnya di sini adalah Abdullah bin Umar. Di sini beliau sebagai ahlul hadis ya, ahlul hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas sebagai ahli tafsir. Jadi sempat saat itu sudah ada ilmuwan hadis dan ilmuwan tafsir pada masa itu. Yang kemudian ini masuknya ke Daulah atau dinasti Umayyah ya. Kemudian dinasti Umayyah setelah peristiwa Al-Kubro ini kan jadinya Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, jadilah Bani Umayyah. Di dinasti Umayyah ini dalam bidang bahasa ada yang namanya Abu Aswad Ad-Duwali, yaitu yang memprakarsai menginovasi tulisan-tulisan Arab biar bisa dibaca di seluruh penjuru dunia. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran yang bisa kita baca sampai saat ini, terutama yang tidak bisa bahasa Arab seperti saya, ini PBA ini semuanya pintar bahasa Arab, bisa kita baca sampai saat ini, itu tentunya dulu di awal mulai oleh ulama kita Abu Aswad Ad-Duwali, bagaimana memberi titik antara bak dan tak dan lain sebagainya. Kemudian selalu berkembang akhirnya sampai sekarang saat ini. Kemudian tafsir tadi Abdullah bin Abbas. Kemudian dinasti Umayyah ini kan merupakan masa kekuasaan umat Islam, yaitu umat Islam mulai memperluas ekspansi, bahasanya ekspansi ya. Ekspansi kekuasaan umat Islam. Kekuasaan umat Islam ini meluas. Jadi dinasti Umayyah ini ditandai dengan mulai kuatnya pemerintahan Islam. Nah, juga di dinasti Umayyah ini mulai dapat dilihat kemajuan ilmu, pengetahuan. Misalnya telah menemukan pengamatan astronomi. Meskipun nanti dan Bani Umayyah ini mungkin di bawahnya Bani Abbasiyah, nanti puncaknya di Bani Abbasiyah. Namun demikian di dinasti Umayyah ini sudah muncul benih-benih seperti tadi ya, pengamatan astronomi sudah ada di dinasti Umayyah. Lanjut dinasti Abbasiyah. Ini teman-teman sekalian. Dinasti Abbasiyah ini adalah
age, the golden age. The golden age apa lanjutannya? Maksudnya masa keemasan. Masa keemasan, masa kejayaan umat Islam, masa kejayaan ilmu pengetahuan peradaban dunia. Pusatnya ilmu pengetahuan peradaban itu berada di Baghdad. Kemudian di Baghdad ini lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berpengaruh sampai saat ini yang menjadi bapak ilmu pengetahuannya di era-era modern saat ini itu berada pada dinasti Abbasiyah. Jadi teman-teman sekalian, ketika Barat mengalami the dark age, zaman kegelapan in Indonesia, umat Islam, negara Islam di Abbasiyah ini mengalami yang namanya masa keemasan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir. Kemudian apa yang menjadi demikian pesatnya ilmu di Daulah Abbasiyah tentunya adalah ini, didirikannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan pusat kajian keilmuan, perpustakaan, pusat penelitian, pusat penerjemahan karya-karya Yunani kuno dan lain sebagainya. Jadi pusatnya ilmu itu ada di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Jadi tiga khalifah awal Bani Abbasiyah ini adalah khalifah-khalifah yang cinta dan mendukung ilmu pengetahuan. Kemudian dimulai pada Harun ar-Rasyid ini mendirikan Baitul Hikmah. Kemudian pada masa Al-Ma'mun mulai meningkat dalam artian kualitas ulama-ulama kita dalam mengoptimalkan kajian-kajian keilmuannya. Ketika bangsa Barat sedang mengalami yang namanya masa kegelapan, yaitu kebenaran mutlak itu ada pada dogma-dogma gereja, sehingga teman-teman ilmuwan ini di bangsa Eropa ini jadinya terbelenggu untuk berpikir kritis, untuk menemukan teori-teori pengetahuan baru untuk mengungkapkan, karena tidak bisa karena dibatasi oleh otoritas gereja. Nah, ketika di Barat seperti itu, umat Islam ini sudah menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, Persia dan lain sebagainya. Kita tahu di Yunani ini adalah awal mula ya para filosof-filosof ini yang kemudian dirujuk oleh umat Islam, kemudian jadi peradaban yang maju sampai sekarang saat ini. Kemudian siapa saja ilmuwan-ilmuwan Muslim ini? Saya sedikit menulis ilmuwan yang terkenal di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ilmu kedokteran, yaitu Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qunfi'atib, itu yang menjadi rujukan di universitas kedokteran di dunia. Kemudian perbintangan ada Jabir Al-Bintani, matematika Al-Khawarizmi sangat terkenal, penemu angka 0. Kemudian filsafat ada Al-Kindi, tafsir ada At-Tabari, hadis ini teman-teman sekalian ahli hadis Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Daud, Nasai, artinya siapa ya? Itu semuanya berada pada zaman di Daulah Abbasiyah. Ahli hadis yang 6 itu ada di Daulah Abbasiyah. Kemudian juga ilmu kalam Asy'ari, Al-Maturidi yang menjadi menjadi mazhab kita dalam berakidah ini juga ada pada Bani Abbasiyah. Mu'tazilah itu yang prioritas dalam mengoptimalkan akal. Jelas wasil bid'ah ada pada zaman Daulah Abbasiyah. Kemudian imam mazhab yang 4, imam fikih 4, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu juga ada pada zaman Abbasiyah. Jadi kita tahu bahwa zaman Abbasiyah ini benar-benar zaman keemasannya umat Muslim.
Selain dari aspek tadi agama, ilmu-ilmu ain, ilmu-ilmu umum juga menjadi kiblat di seluruh penjuru dunia. Itu Abbasiyah. Kemudian pada periode pertengahan. Periode pertengahan ini dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yaitu dimulai dari runtuhnya dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah itu runtuh, masuklah periode pertengahan. Ini merupakan masa kemunduran. Banyak anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Kemudian menurunnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Namun demikian teman-teman sekalian, pada periode pertengahan ini masih ada ilmuwan pada masa itu, yaitu dalam bidang ilmu sejarah dan sosiologi, misalnya Ibnu Khaldun. Di ilmuwan pada abad pertengahan itu salah satu contohnya. Kemudian pada masa pertengahan ini juga muncul 3 kerajaan besar, Turki Utsmani di Turki, Safawi Persia, Mughal di India. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu adalah ilmu-ilmu dalam bidang arsitek, misalnya masjid, istana, jembatan, dan lain sebagainya, tata letak kota dan lain sebagainya dalam bidang ilmu arsitek. Pun demikian dari beberapa ilmuwan yang ada pada periode pertengahan, kemajuan ilmu pada periode ini tidak seperti periode Abbasiyah. Jadi puncaknya tetap pada periode Abbasiyah. Periode pertengahan ini periode kemunduran. Oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Setelah masa pertengahan masuk ke periode modern atau modernitas atau masa pembaharuan Islam. Jadi pada periode modernitas ini 1800 Masehi bermunculan para mujtahidin atau para pemikir-pemikir Islam, kebangkitan Islam, bagaimana mengembalikan Islam ini seperti pada masa kejayaannya. Ya, masa Abbasiyah, masa keemasan, pertengahan turun, kemudian pada periode modern ini muncullah para mujtahid pembaharu memiliki Islam untuk mencoba mengembalikan Islam ke zaman masa kejayaannya atau modernisasi Islam. Tentu teman-teman banyak sekali para mujtahid ini. Kemudian pada kesempatan ini saya memberikan 3 contoh, diantaranya Syed Ahmad Han, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Kemudian bagaimana pemikiran mereka dalam memajukan dunia Islam. Yang pertama adalah Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan ini pemikir dari India. Jadi beliau berusaha merelevansikan ajaran agama Islam dengan pengetahuan modern dengan cara menafsirkan kembali ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern. Beliau menempuh 3 prinsip untuk melestarikan peradaban Barat dan membuka jalan bagi kaum muslim untuk meniru peradaban Barat. Prinsip yang pertama adalah bekerjasama dalam bidang politik, kedua
mengambil atau mengimpor ilmu-ilmu pengetahuan barat dalam lapangan kebudayaan dan membangun universitas yang dinamakan Aligarh Muslim University dengan merombak kurikulumnya dan memasukkan ilmu sains dan teknologi serta mengajarkan sastra dan bahasa Eropa. Kemudian Ahmad Khan juga mengarang tafsir Al-Quran yang pada kandungannya meyakinkan kaum muslimin bahwa akidah Islam tidak bertentangan dengan hukum-hukum alam atau naturalisme. Jadi ini mencoba menentang kembali paham-paham yang ada pada masa pertengahan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Banyak kaum muslim yang larut dalam romantisme kesufian demikian. Nah, jadi para pembaru ini mencoba memunculkan lagi giroh keilmuan umat Islam. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Abduh. Beliau atau pemikiran pembaharuan beliau adalah bagaimana yang pertama adalah purifikasi atau pemurnian ajaran Islam, yaitu kaum muslimin ini coba bagaimana untuk tidak terlalu taklid kepada karomah seorang wali atau lain sebagainya yang sifatnya dalam tanda kutip bahasanya gaib ya, dalam artian keajaiban. Seorang muslim diwajibkan menghindari diri dari perbuatan syirik. Kedua adalah reformasi pendidikan tinggi Islam yang difokuskan pada Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Bani Fatimiyah di Mesir. Muhammad Abduh mengatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik bahasa Arab yang berisi dogma-dogma ilmu kalam, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains modern serta sejarah dan agama Eropa. Agar dapat diketahui sebab-sebab kemajuan yang ada di Eropa atau Barat. Kemudian pembaruan yang dilakukan Abduh berikutnya adalah reformulasi yang dilaksanakan dengan membuka kembali pintu ijtihad. Anggapan pintu ijtihad yang sudah ditutup pada periode pertengahan mencoba dikampanyekan kembali, dibuka kembali untuk bagaimana membuka kembali pintu ijtihad kepada masyarakat muslim. Kemudian Muhammad Rashid Ridho ini tidak jauh berbeda dengan gurunya itu Muhammad Abduh. Bahwasanya pintu ijtihad harus terus terbuka dan penggunaan akal memiliki peranan penting dalam melakukan ijtihad. Dalam pendidikan, Rashid Ridho membentuk lembaga pendidikan bernama Al-Dakwah wal Irsyad. Kemudian pembaruan yang dilakukan adalah dengan menambah kurikulum mata pelajaran baik teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, bahasa asing, ilmu rumah tangga, selain ada pelajaran fikih, tafsir hadis, dan lain sebagainya. Jadi pada periode modern ini pemuka Islam mencoba memikirkan cara mengembalikan kekuatan Islam seperti pada masa kejayaan periode klasik, khususnya pada periode Abbasiyah. Teman-teman sekalian, dari pemikiran-pemikiran tadi, pemikir-pemikir muslim tadi, tentunya kita dapat berasumsi bahwa ketika masa kemunduran Islam ini dapat dikatakan ketika umat pada pembaru ini memikirkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat kita asumsikan bahwa pada masa pertengahan ini masyarakat muslim mungkin tidak hanya tidak konsen tapi benar-benar tidak mempelajari ilmu pengetahuan umum tadi, sains dan teknologi tadi. Maka para pembaru ini mencoba memberikan kembali, salah satunya adalah bagaimana kurikulum yang diajarkan ini tidak hanya terkutat pada ilmu fikih, Quran, hadis, tafsir, kalam,
dan lain sebagainya, tapi juga ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu sains. Itu pada periode modern atau modernisasi Islam. Yang terakhir teman-teman adalah periode kontemporer atau abad 20 Masehi sampai sekarang. Teman-teman sekalian, umat Islam pada masa periode kontemporer ini kita tahu tidak semaju apa yang terjadi di Barat. Artinya apa? Mayoritas negara Muslim ini adalah negara yang berkembang. Kemudian jika kita mengambil salah satu atau dua negara Muslim di dunia ini yang memiliki kemampuan dalam bidang sains, dapat kita ambil contoh yaitu Iran dengan nuklir dan persenjataan militer, kemudian Pakistan dengan persenjataan nuklir. Namun demikian teman-teman sekalian, meskipun dari beberapa contoh ini, tapi jika kita tarik secara umum dengan negara-negara Eropa dan seluruh negara Islam, secara umum negara Muslim kurang memiliki concern dalam bidang ilmu pengetahuan jika dibandingkan dengan budaya atau dengan bangsa Barat. Jadi seperti itu. Demikian teman-teman terkait dengan sejarah ilmu yang ada pada dunia Islam dari periode klasik sampai periode kontemporer. Singkat yang saya sampaikan. Monggo teman-teman, barangkali ada yang menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillah ini udah hampir hadir semua ya. Karena di awal tadi belum full. Monggo teman-teman, barangkali ada yang bertanya atau menanggapi apa yang kami sampaikan. Ini saking banyaknya, saya malah bingung nanti mau nunjuk yang mana ya. Mbak Stefani, coba Mbak Stefani. Ada tanggapan atau pertanyaan? Aduh, hilang. Mbak Karima. Halo. Mbak Siva, kita sampai jam berapa ya Mbak Siva? Halo? Sampai 5:10, Mas. Ya, ini masih setengah jam lebih ya. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, kami persilahkan. Tanya, Mas. Oh ya, kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa saya buat PR ya. Ya, silakan. Nah, tadi kan yang awal itu kan sains yang kata Albert Einstein tadi. Terus kalau kan ada yang orang itu di dunia kan ada orang ateis yang dia nggak percaya Tuhan. Otomatis kan dia juga nggak percaya agama gitu. Ya. Nah itu sainsnya versi ateis itu gimana? Padahal kan kalau ya menurut saya agama itu kan salah satu kebutuhan rohani gitu. Nah itu gimana gitu? Sainsnya orang-orang ateis itu seperti apa? Baiklah, saya mencoba menjawab.
semampu saya. Ini seperti yang terkenal itu ungkapannya siapa ya? Yang penemu teori Big Bang, yang filmnya terkenal itu loh. Dia kan juga tidak percaya Tuhan justru karena sains. Jadi teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa banyak saintis yang percaya dengan agama, banyak pula saintis yang tidak percaya dengan agama. Begini, karena kalau kita berbicara dari segi akidah, memang keimanan itu hidayah ya. Kemudian untuk ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya kepada Tuhan ini mungkin ya karena sains itu dianggap apa yang benar-benar empiris. Ketika tidak dikatakan empiris, maka Tuhan itu tidak ada karena tidak dapat dilihat secara empiris. Kemudian tentu banyak ilmuwan-ilmuwan yang non muslim dulunya non muslim kemudian masuk Islam. Misalnya yang terkenal itu ya Allah lupa lagi. Yang meneliti muminya Fir'aun, beliau kan melihat besaran Allah di situ ketika meneliti apa itu namanya? membedah. Beliau adalah dokter ahli bedah. Saya lupa namanya, nanti teman-teman kalau ingat. Beliau membedah mumi Fir'aun, kemudian di sana dilihat kok banyak sekali garam di sana. Kemudian dia langsung pergi ke Arab menemui sebuah konferensi di Arab, konferensi pengetahuan apa saya kurang tahu. Kemudian di sana ditanyakan kenapa begini bla bla bla. Kemudian dijawablah dengan salah satu ayat Al-Qur'an bahwasanya intinya Fir'aun ini diabadikan oleh Allah sebagai tanda atau peringatan bagi orang setelah Fir'aun, dalam artian kita ini. Dari situ, dari melihat keajaiban itu, mulailah beliau masuk ke agama Islam. Jadi banyak ya, contohnya sebenarnya banyak, tapi saya lupa ilmuwan-ilmuwan non muslim ini yang melihat keajaiban alam juga ternyata dalam Al-Qur'an ini, kemudian masuk Islam. Namun demikian kita harus mengatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan buku ilmu pengetahuan. Jadi Al-Qur'an ini adalah buku tanda-tanda atau buku ayat, bukan buku ilmu pengetahuan. Kemudian terkait dengan ilmuwan yang tidak percaya agama ini tadi, menurut kami adalah yaitu terjadinya tidak adanya batasan-batasan untuk membatasi seseorang dalam menciptakan pembaruan dalam bidang teknologi. Misalnya pembuatan nuklir, atau tadi teman kita ada yang misalnya di Cina dengan produktivitasnya yang tinggi. Saya contohkan adalah pembuatan nuklir. Bagaimana agama ini memproteksi bahwa nuklir ini dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menghancurkan umat manusia di bumi. Nah, ini proteksi dari agama. Jadi agama menjadi menjadi aspek moralnya ilmu pengetahuan tadi. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa. Terima kasih. Yang lain monggo. Gimana Mbak Syifa, ada tanggapan lagi Mbak? Iya Mas, terima kasih, cukup. Iya. Monggo teman-teman sekalian, biar aktif kuliahnya,
Coba Mbak Mbak Dewi. Ayo Mbak Dewi. Ya, Mas. Ayo, tanggapan atau pertanyaan? Nggak ada? Mas izin bertanya. Oh ya, ini Mbak Afia. Ya. Iya, silakan Mbak. Tadi sampean menyampaikan bahwa semua ilmu atau sains itu akan menjadi sebuah ilmu Iya, ya. semua ilmu pengetahuan atau sains bila digunakan manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah akan menjadi ilmu agama. Nah itu maksudnya pripun nggih Mas? Terus contoh konkretnya itu gimana? Makasih Mas. Gini loh Mbak. Ini kalau nggak salah Al-Ghazali ya kalau nggak salah ya. Jadi kan kita berangkat dari Islam sendiri. Ini sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Islam sangat mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Kemudian lebih lanjut lagi, ilmu itu kita maknai klasifikasi ilmu. Dari banyaknya klasifikasi ilmu, ini ada yang secara umum, ini ada ilmu agama, itu ada ilmu-ilmu umum. Kemudian dari pentingnya menuntut ilmu, menurut Islam, yang penting itu ilmu apa? Semua ilmu itu harus dicari, baik ilmu agama atau ilmu-ilmu umum, baik ilmu-ilmu yang dari dalil nakli ataupun dalil akli yang kita lihat di alam raya ini. Semua ilmu itu penting. Pada akhirnya, ilmu itu esensinya adalah tauhid atau tunggal. Bagaimana ilmu ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteksnya ini adalah konteks akidah kita. Semua ilmu itu akhirnya menjadi ilmu agama dalam tanda kutip, bukan ilmu agama fikih, Quran, hadis dan lain sebagainya. Ilmu ini menjadi ilmu agama, artinya ilmu yang diridhoi Allah ketika ilmu ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh konkretnya gini. Pada akhirnya kita tidak mendefinisikan ilmu agama dengan ilmu umum, tapi ilmu ukhrawi atau ilmu duniawi, ilmu untuk dunia atau ilmu untuk akhirat. Tadi sudah saya sebutkan, misalnya ada ustadz ataupun doktor. Ketika ustadz ini secara formil belajar ilmu agama, belajar dakwah, belajar akidah, akhlak dan lain sebagainya. Tetapi ketika berdakwah, walaupun tidak salah ya, ketika mendapatkan harus menerima uang, itu pasang tarif. Misalnya pasang tarif. Jadi ketika tidak segini tidak mau. Misalnya ini misal. Kemudian ada dokter Syifa. Ini dokter Syifa ini orang yang sangat dermawan, orang yang sudah disumpah. Ketika beliau melihat orang sakit meskipun tidak punya BPJS, tidak punya uang, tetap beliau mengobatinya. Karena ini adalah panggilan kemanusiaan. Nah, di sini mana yang ilmunya bermanfaat sampai ke akhirat kita? Apakah tadi ustadz yang mencari dunia, ustadz yang mencari dunia dengan amplopnya, ataukah ini Mbak Syifa ini sebagai dokter yang membantu umat manusia demi keberlangsungan umat. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa pada akhirnya semua agama ini menjadi ilmu, semua ilmu ini menjadi
menjadi ilmu agama atau ilmu yang katakanlah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menjawab Mbak Alivia. Halo. Gimana? Yang lain monggo. Satu lagi. Dari 27 berarti sekitar 25. 25 mahasiswa. Oke, baiklah teman-teman sekalian, karena tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan, kami coba ingin merangkum atau apa ya istilahnya, menyampaikan ulang, peringkas atau mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, pada akhirnya kita ketahui bahwa baik Islam ataupun sains itu yang pertama tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan dan tidak terjadi kontradiksi dan selalu berkesesuaian antara Islam dan Islam dan sains itu saling sesuai. Kemudian lebih lanjut, Islam dan sains sendiri dapat diartikan ketika kita merujuk ke bahasa. Islam itu juga ilmu, sains itu juga ilmu, bahwa dua-duanya dari segi esensial itu sama-sama ilmu, meskipun dari segi formanya nanti atau praktisnya dapat kita klasifikasikan seperti yang tadi disampaikan di awal. Kemudian berikutnya, bahwa umat Islam ini dulu pernah mengalami kejayaan keemasan, golden age, di mana umat Islam ini menjadi kiblatnya peradaban ilmu pengetahuan di seluruh dunia ketika bangsa barat masih tertidur pulas dalam the dark age atau masa kegelapan. Baru kemudian bergeser, bangsa barat mengalami Renaissance, dan itu menjadi bukti bahwa Islam ini tidak hanya berbicara mengenai akidah dan ibadah mahdoh saja, tapi juga berbicara secara esensial pentingnya perintah mencari ilmu tadi atau mengembangkan potensi-potensi untuk menundukkan alam semesta. Berikutnya, salah satu faktor kemunduran umat Islam adalah ketika runtuhnya Bani Abbasiyah. Jadi kenapa Bani Abbasiyah itu runtuh, kemudian ini umat Islam itu langsung langsung mundur atau mengalami kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan umum tadi, karena pada dinasti Abbasiyah ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, pada masa itu adalah pusatnya ada Baitul Hikmah, yaitu yang menjadi perpustakaan dan pusat kajian keilmuan serta pusat penafsiran karya-karya Yunani, Persia dan lain sebagainya yang ditafsirkan dalam bahasa Arab kemudian dipelajari. Nah, buku-buku di perpustakaan ini semuanya dibumi hanguskan, dan juga semua ulama-ulama atau ilmuwan Islam ini semuanya dibunuh, sehingga hilanglah ulama-ulama atau ilmuwan Muslim zaman dinasti Abbasiyah.
Nah, itu menjadi salah satu faktor eksternal yang paling kuat ya selama ini yang saya pahami sampai terjadinya kemunduran umat Islam setelah Bani Abbasiyah. Kemudian teman-teman menambahi tadi yang belum saya sampaikan adalah tentang Daulah Umayyah II yang ada di Andalusia Spanyol. Jadi di Andalusia Spanyol itu juga berdiri Daulah Islam yang di sana juga merupakan peradaban Muslim yang maju. Gini, Andalusia atau Bani Umayyah II ini merupakan jembatan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Eropa. Transfernya itu jalannya adalah melalui Andalusia atau Bani Umayyah II, itu Andalusia yang tadi sempat belum saya sampaikan. Jadi di Andalusia itu Islam pernah berkuasa selama kurang lebih 600 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Itu di Andalusia. Kemudian masa pertengahan itu masa kemunduran umat Islam. Anggapan pintu ijtihad sudah tertutup. Kemudian munculnya kerajaan-kerajaan Islam ini tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Kemudian di periode modernitas atau modernisasi atau mujtahidin atau pembaru Islam, pemikir Islam ini juga mengupayakan untuk Islam ini maju lagi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Namun demikian tidak dapat seperti apa yang terjadi di Bani Abbasiyah. Nah, pertanyaannya yang mungkin dijawab oleh teman-teman sekalian semuanya dalam diri sekalian, mungkinkah umat Islam ini bisa maju lagi di periode sekarang ini seperti Bani Abbasiyah dulu yang menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan. Dulu kiblatnya adalah Muslim, umat Islam atau negara Islam. Bisakah ke depan ini umat Islam kembali menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan, melihat realitas dengan indikator-indikator yang kita pahami? Nah, ini bisa dijawab dan mungkin menjadi PR kita sebagai generasi ke depannya. Mungkin demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada tambahan dari Pak Rahmat. Kalau nggak ada ya kita akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Mohon maaf Pak, kalau tidak ada tanggapan atau bisa kita akhiri. Ya, diakhiri saja. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita akhiri perkuliahan hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.